Selamat datang di video seri pembelajaran elektronika daya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian penyearah terkendali gelombang penuh, di mana penyearah gelombang penuh ini akan dibagi menjadi satu fasa dan tiga fasa. Yang pertama yaitu penyearah gelombang penuh satu fasa. Kita akan menggunakan software MATLAB. Yang pertama yaitu buka MATLAB. Kemudian, setelah terbuka, ketik Simulink di command window lalu tekan Enter. Setelah Simulink terbuka, klik Blank Model untuk memulai proyek baru. Kemudian klik Simulink Library Browser untuk memilih komponen yang akan digunakan. Untuk membuat rangkaian penyearah gelombang penuh, komponen yang digunakan yang pertama adalah AC Voltage Source. Kemudian series RLC branch sebagai beban, lalu current measurement dan voltage measurement untuk melihat arus dan tegangan, kemudian thyristor sebagai penyearah. Jangan lupa blok Power GUI untuk mensimulasikan blok yang terdapat Simscape. Kemudian scope untuk melihat gelombang keluaran, lalu push generator untuk mengatur thyristor. Pada rangkaian penyearah ini, kita menggunakan beban R dengan nilai 15 ohm. Karena ini gelombang penuh, maka kita membutuhkan 4 buah thyristor. Lalu ganti nama thyristor menjadi S1, S2, S3, dan S4. Hubungkan komponen-komponen sehingga menjadi rangkaian penyearah gelombang penuh. Atur number of input ports dari scope sebanyak 3. Untuk tegangan sumbernya, kita atur 120 volt dan frekuensinya adalah 50 Hz. Dan untuk periode di pulse generatornya adalah 1/50. Untuk sudut penyalaannya, kita atur sebesar 30 derajat. Waktu nyala S1 dan S4 adalah sama, sehingga menggunakan pulse generator yang sama. Lalu untuk pulse generator S2 berbeda 180 derajat, sehingga sudut penyalaannya adalah 210 derajat. Begitupun juga dengan S3. Untuk time stopnya kita atur sebesar 0,04. Lalu klik running.
Grafik pertama menunjukkan tegangan AC yang masuk ke rangkaian penyearah. Tegangan ini berbentuk gelombang sinusoidal. Grafik kedua menunjukkan arus yang mengalir melalui beban. Karena penyearah ini dikendalikan dengan sudut penyalaan 30 derajat, arus hanya mulai mengalir setelah tegangan input mencapai sudut 30 derajat di setiap setengah siklus. Grafik ketiga menunjukkan tegangan output yang dihasilkan oleh penyearah dan diterapkan ke beban. Tegangan ini juga baru muncul setelah sudut 30 derajat tercapai. Lalu kita atur sudut penyalaannya menjadi 60 derajat. Maka untuk S2-nya adalah 60 ditambah dengan 180 derajat. Pada sudut penyalaan 60 derajat, arus mulai mengalir pada 60 derajat dalam setiap setengah siklus, sehingga durasi arus yang aktif lebih pendek. Ini menghasilkan gelombang arus dengan bagian aktif yang lebih sempit dan lebih banyak jeda, sehingga arus output memiliki riak yang lebih besar dibandingkan sudut penyalaan 30 derajat. Untuk tegangan DC-nya, tegangan DC yang dihasilkan lebih rendah dengan riak yang lebih besar karena sebagian besar gelombang sinus terpotong dan hanya bagian kecil yang diteruskan. Kemudian kita ubah sudut penyalaannya sebesar 90 derajat. Dengan sudut penyalaan 90 derajat, dapat kita lihat bahwa semakin besar sudut penyalaan, maka semakin sedikit bagian gelombang yang diteruskan ke beban, di mana tegangan dan arus hanya akan muncul sebentar di setiap setengah siklus, sehingga menghasilkan output dengan riak besar. Selanjutnya yaitu penyearah terkendali gelombang penuh 3 fasa. Komponennya yaitu tegangan sumber 3 fasa, lalu series RLC branch, kemudian pengukur tegangan dan arus 3 fasa, kemudian tiristor, dan jangan lupa power GUI. Kemudian scope untuk melihat gelombang keluaran, lalu pulse generator untuk mengatur sudut penyalaan dari tiristor. Untuk bebannya kita menggunakan resistor sebesar 15 ohm. Karena ini 3 fasa, jadi kita membutuhkan tiristor sebanyak 6 buah. Dan ganti nama tiristor menjadi T1, T2, T3, T4, T5, dan T6.
Tegangan sumbernya adalah 120 volt dan frekuensinya 50 Hz. Lalu hubungkan komponen menjadi rangkaian penyearah terkendali gelombang penuh 3 fasa. Untuk pulse generatornya kita ganti namanya sesuai dengan urutan tiristor. Untuk periodenya sebesar 0,02, lalu untuk sudut penyalaannya kita atur sebesar 30 derajat. Untuk S2 yaitu fasa A negatif, maka 30 derajat ditambah 180 derajat. S3 yaitu mengatur fasa B ditambah dengan 120 derajat, maka menjadi 150 derajat. Lalu S4 adalah 150 ditambah dengan 180 derajat. Untuk S5 mengatur fasa C, sudut penyalaannya ditambah dengan 240 derajat. Untuk S6 adalah 90 derajat. Time stopnya adalah 0,04, lalu klik running. Grafik pertama menunjukkan tegangan input 3 fasa, masing-masing fasa dalam warna yang berbeda. Tegangan ini berbentuk gelombang sinusoidal yang terpisah dengan sudut fase 120 derajat satu sama lain. Grafik kedua yaitu grafik arus. Arus hanya mulai mengalir setelah sudut penyalaannya tercapai yaitu 30 derajat. Arus output yang dihasilkan pada beban memiliki bentuk yang lebih halus dibandingkan dengan satu fasa, dengan sedikit riak karena arus dari 3 fasa ini saling mengisi satu sama lain, menciptakan arus yang lebih konsisten dan mendekati arus DC. Untuk grafik ketiga yaitu tegangan output, sama seperti arus, tegangan ini juga mendekati bentuk DC. Tegangan output ini lebih halus dan stabil karena 3 fasa berkontribusi untuk mengisi jeda yang ada, sehingga tegangan yang diterima beban hampir selalu berada di level yang sama atau mendekati DC.